sama software-nya. Kita mulai ya, untuk tolong yang lain kalau diaktifkan ya. Kita sekarang masuk ke bab 5, yaitu fungsi ya. Kita masuk ke materi fungsi. Di sini adalah maksudnya program yang terdiri dari lebih dari satu fungsi yang kita buat sebenarnya. Bahasa itu adalah kumpulan daripada fungsi-fungsi ya. Jadi kemarin kumpulan dari input, output, penahan gitu ya, pause atau nanti kemarin bersih layar, itu fungsi itu ya. Semuanya fungsi main. Tapi dia hanya terdiri dari satu fungsi main saja. Nah, kita juga bisa membuat fungsi sendiri supaya apa nanti? Supaya nanti jika program yang cukup kompleks, cukup besar, makanya kita bagi dia menjadi bagian-bagian kecil ya. Satu hal, satu masalah dalam satu fungsi. Itu akan lebih memudahkan nanti, itu gunanya membuat fungsi ya. Jadi untuk mendekomposisi ya tugas yang kompleks atau menjadikan tugas yang besar itu menjadi lebih kecil. Karena semakin sederhana suatu masalah itu semakin mudah membuatnya, semakin kecil kemungkinannya salah. Nah itu dia ya. Nah, nanti di fungsi itu nanti ada dua, nanti ada namanya pakai parameter referensi. Nah, gimana nanti yang kita masuk. Nah, kita sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa fungsi seperti set-out, set-in gitu ya. Kemarin ada aritmatika, POW, SQRT gitu ya. Itu adalah fungsi yang sudah dibuatkan, tinggal kita memanggilnya saja. Kita mau apakan fungsi tersebut? Kita isi datanya tentu dengan syaratnya. Seperti kalau umpama set-in, berarti dia kita panggil dengan tanda tanda besar 2 kali, kemudian apa yang mau kita inputkan variabelnya. Udah, kita tidak perlu membuat program input, cukup memanggil fungsi set-in yang berada dia di include IOStream gitu ya. Itu juga set-out untuk mengeluarkan. Begitu juga fungsi matematika POW, kita tidak perlu membuat fungsi matematika untuk akar, untuk pangkat, untuk trigonometri gitu ya. Kita tinggal memanggil saja yang sudah ada. Berarti dipanggil library-nya ya. Kalau matematika, CMath di include-nya. Kalau untuk input output, IOStream. Kalau untuk mengatur lebar data, banyaknya desimal yang ditampilkan kalau desimal gitu ya, supaya datanya rata kanan gitu ya, itu nanti dia IOmanip. Ya. Tinggal kita fix precision berapa atau lebar datanya gitu kan, ini kan set W. Nah itu kan, kita panggil. Tidak perlu kita membuatkan. Nah, itu dia. Itu juga fungsi yang kita buat. Nah, ini seperti POW kemarin kita panggil. Nah, fungsi itu nanti ada 2. Fungsi tersebut menghasilkan nilai atau fungsi tidak menghasilkan nilai nanti ya. Jadi kita akan bahas dua-duanya. Jadi ini dia, sebuah fungsi adalah urutan dari instruksi yang dinamai. Nah, jadi supaya dia itu dinamai fungsi sendiri. Supaya nanti dia masing-masing tinggal kita panggil. Kalau nggak dinamai gimana manggilnya? Itu orang ada namanya nggak bisa dipanggil kan? Nah ini juga fungsinya dikasih nama dulu. Cara memberi namanya sama dengan memberi nama variabel kecuali dia ada pakai tanda kurung. Itu saja nih ya. Yang diperbolehkan oleh variabel diperbolehkan untuk nama fungsi, yang dilarang itu juga dilarang untuk nama fungsi. Yang diperbolehkan adalah dari huruf, angka dan tanda hubung. Ya. Angka tidak boleh penduluan. Kemudian juga tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah dipergunakan oleh bahasa C. Seperti set-out kalau berdiri sendiri ya. Set-out 2 boleh. Set-in tidak boleh. Set-in 2 boleh. Atau senior besar. Set-out, set-in itu bisa ya. Tapi kalau persis sama, tidak boleh. Seperti set-out, set-in, kemudian return gitu ya. Double. Itu nggak dibolehkan kemarin ya. Sama dengan fungsi. Contohnya, waktu kita memanggil fungsi POW tinggal variabel apa dia yang mau kita taruh, isi dari fungsi POW tersebut. Kemudian baru diisi parameternya apa. Tapi kita juga nanti ini
argumen ini namanya ya, dalam tanda kurung ini, nanti ada bisa diisi, ada yang tidak, nanti kemudian kita pelajari. Tinggal kita panggil, soalnya diisi dulu baru dipanggil. Itu biasanya untuk program-program yang berulang, walaupun programnya banyak tapi berulang. Kalau tidak, kita akan membuat perhitungannya berkali-kali. Ini cukup dengan satu fungsi, perhitungan sama bisa dipanggil berkali-kali. Tidak perlu kita membuat perhitungannya berkali-kali. Yang memanggilnya aja berkali-kali, sama yang menyimpannya ya. Kalau kita buatkan untuk menyimpannya, dia akan minta atau tidak dikeluarkan. Cuma dia di memori sudah ada. Nah, seperti ini dia. Termostat contoh. Termostat itu panas deh ya. Ukur itu panas, dia kalau panas tertentu dia seperti saklar akan tertutup atau terbuka dengan suhu tertentu. Tujuannya supaya nanti umpamanya dia biasanya dihubungkan dengan alat pendingin atau pemanas ya. Umpamanya kalau di musim dingin dia akan nyala pemanasnya. Kalau suhunya umpamanya sudah di bawah 0 derajat. Kalau yang panas biasanya suhunya di atas 30 derajat, AC atau kipas akan nyala. Nah, seperti itu nanti ini saklar. Kita nggak perlu tahu isinya, yang penting saya taruh, saya mau suhu berapa dia nyala. Itu saja ya inputnya. Putus ya, jaringannya putus, internetnya. Sebentar sambil ini saya aja ya, sebentar ya. HP saja. Tukar dulu ya, sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Contohnya tadi termostat ya. Kita nggak perlu tahu isinya, tapi kalau fungsi yang kita buat tentu kita harus tahu ya. Tapi kita tahu inputnya apa, outputnya apa. Seperti fungsi kemarin POW gitu ya. Pokoknya untuk menghasilkan pangkat tersebut menggunakan rumus POW di mana dia dalam kurungnya itu adalah variabel pertama, koma variabel kedua. Berarti artinya apa? Variabel pertama bilang dasarnya, variabel keduanya berarti pangkatnya gitu ya. Nggak perlu kita, oh dari hitungnya gimana? Ini seperti termostat. Ini kita contohnya membuat suatu fungsi volume kubus namanya ya. Ini namanya volume kubus. Jadi dia namanya harus yang diperbolehkan untuk apa namanya? Ini biar kurungnya ini ya, pakai panah aja ya. Fungsi dengan nama volume kubus. Nah, sebentar. Bentar ya. Nah, ini contohnya ya, umpamanya namanya biar nggak nyaru dengan apa kurungnya ya. Ini nama bedanya dengan variabel adalah kurung, kurung biasa ya, kurung biasa. Nah, ini namanya berarti dia kita sudah membuat nama fungsi. Nanti baru nama fungsi tersebut jenisnya apa ya. Apa. Kemudian di dalam kurung ini ada variabel atau argumen atau bisa juga kosong nanti. Itu akan berbeda nanti cara kerjanya. Kalau umpamanya di dalamnya ada isi, contohnya ini panjang sisi, berarti dia panjang sisi ini nama variabel ya. Kemudian diberi jenisnya apa? Apakah double atau float atau char atau string, gitu ya, atau integer, gitu ya, jenisnya. Nah, kalau dia menghasilkan nilai, nanti dia akan hasil fungsi tersebut dikirimkan oleh perintah return. Ya. Ada juga nanti tanpa return, berarti dia tidak menghasilkan nilai. Jadi contohnya nih, volume kubus tadi dengan panjang sisi ini ya, ini dia. Ini nama variabelnya adalah panjang sisi dengan nama fungsinya. Saya ini kan biar enggak. Jadi dua-duanya diberi
jenis datanya ya, volume kubus dengan jenis data, nama fungsi volume kubus, ini ada dua ya, fungsi volume kubus dengan jenis datanya double. Artinya apa? Jenis datanya data double precision ya, bilangan pecahan. Kemudian argumennya berupa variabel, namanya panjang sisi. Jenisnya juga disebutin. Biasanya kalau volumenya ini, kalau fungsinya double, ini juga double ya, supaya datanya nggak rancu. Ini boleh nggak? Ininya double, ininya saya integer, boleh. Nanti dia volume hasil fungsi ini dia tidak akan menghasilkan pecahan. Walaupun nanti dipecah juga dia menjadi nol kan? Nah, sebaiknya sama. Ini integer nih dulu integer. Tapi tidak selamanya sama ya. Ini pamannya untuk pengulangannya nggak perlu. Jadi nama, kemudian jenis ya, sama dengan variabel. Cuman beda kurung aja, beda kurung, itu ada fungsi. Nah, dalam kurung ini bisa ada argumennya, ada kosong. Nah, sekarang kita masuk dulu yang ada isinya dulu ya. Yang kosong seperti fungsi main kan, fungsi main itu dia kosong. Umpamanya kita mau hitung kubus, berarti sisinya sama ya. Panjang, lebar, tingginya sama, itu disebut kubus. Kalau ruang nanti bisa berbeda antara panjang, lebar dan tinggi bisa berbeda. Nanti dua-duanya kita. Umpamanya kita nama variabelnya S. Berarti isinya nanti adalah S kali S kali S. Atau lebih jelas lagi, supaya lebih jelas, ini panjang sisi. Berarti panjang sisi kali panjang sisi. Boleh nggak? Boleh. Cuma nanti akan membingungkan, itu apa? Tapi kalau udah namanya panjang sisi, oh ini panjang sisi isinya. Kalau A kan macam-macam interpretasi kita kan. Ya itu apaan? Nah, kalau panjang sisi udah jelas. S itu apaan? Gitu kan. Makanya nih, variabel itu sebaiknya menunjukkan isinya gitu ya. Kalau umpamanya isinya nilai, berarti kasih nilai. Isinya uang, ya uang gitu ya. Jangan nilai nanti alamat, namanya alamat isi nilai. Bisa nggak? Komputer tidak akan mempermasalahkan. Cuman kita waktu memperbaiki program jadi masalah. Nah, kemudian fungsi yang kita buat tadi, waktu dia dipanggil, ya, hasilnya bisa dua cara. Pertama, kita hitung dulu dia dengan menampung di variabel tertentu baru return. Nah, jadi fungsi itu yang dikirim oleh, jika dia menghasilkan nilai ya, dikirim oleh return. Ini return volume. Atau repot Pak, dua kali gitu ya, bisa kita tulis nanti seperti ini. Nah, ini yang di atas fungsinya namanya adalah volume kubus, ya. Variabelnya adalah argumennya panjang sisi dengan double, kemudian dihitung double volume sama dengan panjang sisi return volume. Atau saya mau Pak repot daripada ini langsung aja, bisa return panjang sisi. Biasanya yang return seperti ini biasanya yang pendek ya. Kalau dia rumus atau perhitungannya kompleks, biasanya dibuat yang seperti di atas. Supaya nanti yang dikirim return volume saja, di atas sudah kita buat permasalahan yang kompleks. Gitu. Tapi kalau sederhana seperti ini boleh, dua-duanya boleh ya. Ini baru fungsi yang memproses data. Jadi kalau dia ada argumen di dalam ini, berarti dia menerima data dari fungsi lain. Tapi fungsinya lebih dari dua, lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga tergantung. Nah, ini ya yang lengkapnya, namanya ini fungsi mana yang memanggil. Di sini tidak ada input. Ini data konstanta dulu ya, benar inputnya langsung konstan gitu ya, kirim nih. Jadi kalau dia menghasilkan nilai dari suatu fungsi yang kita buat ini, pertama dia dikirim dengan return, kemudian fungsi waktu dia memanggil harus menerimanya dengan variabel. Kalau dia tidak dikirim dengan return, tidak langsung dipanggil. Volume kubus langsung volume kubus. Ini tidak. Hasil satu menampung volume kubus tersebut. Lalu ini outputnya ya, output berarti dari variabel yang kita buat. Nah, untuk contohnya, yang konstanta dulu ya. Kita buat konstanta dulu. Kita buat ini langsung ya, latihan 51 dulu. Nah, 51 saya tampilkan. Ini nggak usah di-share nanti ya, karena ini konstanta. Ya, nanti yang variabel kita share. Yang konstanta ya. Latihan 51 di copy paste ya. Nanti yang perbaikannya nanti akan saya kirimkan. 51 ya. Nah, kalau kita jalankan programnya seperti ini ya. Kita dulu.
Sekarang kita coba jalankan. Kamu juga copy paste ya latihan 51 ya. Nanti ada beberapa yang akan yang kurang saya kirimkan lewat chatting nanti ya. Jadi 51 program yang terdiri dari 2 fungsi, datanya konstanta. Jadi kalau dijalankan ya itu terus deh ya. Ini dia fungsi yang pertama, fungsi menghitung volume kubus. Nama fungsinya kita buat volume tanda hubung kubus. Jenis datanya double, berarti data pecahan yang double precision ya. Yang kemampuan datanya itu sangat besar, sampai 10 pangkat 308. Plus minus itu. Satu sama positif ya. Dengan argumennya ada isinya. Tanda kurungnya ya. Nah, kalau fungsi tidak ada titik koma di sini ya. Tapi kalau waktu dipanggil, dia baru pakai titik koma. Pemanggilnya pakai titik koma ya. Waktu fungsinya tidak boleh. Sama fungsi main ya, tidak boleh titik koma. Di dalam argumennya, ada variabel yang namanya panjang sisi dengan jenis datanya double. Kemudian panjang sisi ini data yang diterima dari fungsi lain. Kebetulan ini baru 2 ya. Sama dikirim dari fungsi lain. Gimana dia ininya? Nah, ini dia akan menerima, kemudian dia akan hitung. Panjang sisi, dikali panjang sisi, dikali panjang sisi, disimpan di volume, variabel volume. Kemudian, hasilnya dikirim dengan return. Atau cara yang kedua tadi langsung, return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Sama ya, boleh 2 yang tanda ini kan ya. Nah, fungsi utamanya dia datanya konstanta. Volume kubus yang pertama dia ngirim data 2. Jadi untuk menghitung data 2, dia akan kirim sini 2. 2 kali 2 kali 2. Kirimkan ke sini. Hasilnya 8. Hasil 1, 8 di outputkan. Ini output saja ya. Nah, kemudian yang kedua dikirimkan lagi. Disimpan di data yang berbeda ya, supaya datanya tidak nimpa. Nah, nanti gimana data volume yang sama, datanya tidak menimpa. Nanti kita masuk pertemuan terakhir, nanti kita menggunakan array ya. Kirim 10. Hasilnya 10 kali 10 kali 10. Simpan lagi dia ini, volume kubus, volume yang sama ya. Cuman disimpan di variabel yang berbeda. Supaya data yang pertama ada, data yang kedua juga ada. Kirim lagi 5. 5 kali 5 kali 5. Makanya dikirim ke hasil 3. Nah, jadi untuk memproses 3 kali permintaan menghitung kubus, kita tidak perlu membuat 3 kali rumus. Pengulangan nggak perlu. Cukup sekali dia kirim ke sini, hasilnya dikirim. Berapapun kali ini. Jadi kalau fungsinya ada, berapapun kali dipanggil, dia akan memproses. Dipanggil 3 kali, ya 3 kali. Panggil 4 kali, ya 4 kali. Dia akan nyimpan. Ya. Tapi disimpan di variabel yang berbeda, supaya dia bisa, oh yang pertama, ini hasil yang kedua. Kalau disimpan di hasil yang sama, ya nilai yang terakhir yang masuk. Ingat, variabel biasa hanya menampung satu data pada satu saat. Kalau data baru datang, data yang lama akan hilang. Nah, ini di panjangnya kita tampilkan. Dan kalau dijalankan, hasilnya ini nggak usah di-share nanti ya. Yang kita share nanti yang sudah ada input ya. Input. Kalau ini masih inputnya konstanta, input variabel maksudnya ya. Ini kalau kita jalankan, tapi kamu jalankan juga. Kalau ada masalah, langsung di-share ya. Salahnya di mana. Kalau kita jalankan ini ya, kita mulai proses. Jadi saya tampilkan ya, karena datanya konstanta, ya, dijalankan ya, hasilnya ini terus, makanya nggak usah di-share. Data variabel nanti baru kita share. Nah, ya. Kirim 2, 2 kali 2 kali 2, 8. Dikirim 10, 10 kali 10 kali 10, 1000. Dikali 5, 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Ini yang set W tadi, set W supaya dia rata kanan. Kalau tidak, dia rata kiri. Ya. Oke. Cuman pecahannya nggak ditampilkan, padahal dia kan double ya, bisa pecah. Nanti kalau saya tampilkan yang pecahan, ya enggak. Ini datanya yang bulat. Ya. Pecahan, waktu data input nanti kita ingat. Nah, set harus kita atur, set W-nya diatur, set precision-nya juga diatur, supaya ratanya sama. Kalau tidak akan sama juga. Ada yang 2 angka belakang koma, ada yang 1 angka. Nanti dia ratanya yang paling kanan ya. Bukan harusnya kita ratanya kan pada titik desimal. Baru dia rata. Nanti kita atur set W dan set precision. Kalau ini set W saja karena datanya udah konstanta bilang bulan. Ini dia. 3 kali kita panggil, ya 3 kali. Rumusnya 1. Rumusnya tetap 1. Sekali rumus. Nah, kalau tidak pakai fungsi, kita masing-masing data ini akan menggunakan rumus sendiri. Untuk menghitung 2 rumus sendiri. Kalau tidak, nanti dia akan akan menimpa. Kan? Nah, ini contoh yang pertama.
konstanta. Kalau data yang benar ya masih masuk. Seandainya datanya juga salah, dia juga akan masuk. Nah, ini datanya belum kita apa namanya? Belum kita sortir ya. Pokoknya apapun yang dikirimkan dia tetap masuk walaupun datanya salah. Nanti baru kita yang ada input nanti baru kita. Jika datanya salah nggak usah diproses atau dikirimkan oh nol hasilnya gitu ya. Pokoknya data salah kirim nol. Atau nanti data salah data Anda salah, benarin dulu. Nanti akan kita. Ini ya. Nah, yang 511 di kamu mungkin di situ 5A yang tergantung ininya ya. Ini 511. Di sininya ini hanya return belum datanya saya lihat dulu. Ini data argumennya lebih dari satu. Kalau tadi kan kubus ya, berarti dia antara panjang, lebar dan tingginya sama. Kalau tidak sama gimana? Nah, berarti dia ada 3 buah variabel kan? Panjang berbeda, lebar berbeda, tinggi berbeda. Di sini kita masih bebasin dulu. Umpama saya masukin panjang 5, lebarnya 7 masih masuk. Nanti kita batasin. Nah, mungkin dong lebarnya lebih panjang daripada tinggi, lebih besar daripada panjang, namanya ini panjang gitu kan. Kalau tinggi bisa saja tinggi lebih besar daripada lebar, tapi nggak mungkin panjang lebih besar daripada lebar. Lebar lebih besar daripada panjang gitu kan. Jadi, kita atur. Sekarang belum. Ini jika dia lebih dari satu variabel, sama aja dipisah dengan koma. Seperti kita membuat variabel kemarin. Mau variabel nilai A, nilai koma, nilai B, double nilai A, koma, nilai B, koma, nilai C. Atau nilai pertama double, nilai pertama koma, nilai kedua nilai ketiga. Atau masing-masing sama ya, bisa dengan koma. Ketiga variabelnya dalam argumen ini dia jenisnya sama. Jadi kalau sama, kalau deklarasi kan boleh sekali ya. Namanya nih saya buat deklarasi. Namanya kemarin sama INT aja A, B, C gitu boleh ya koma, tapi dia semuanya integer. Nah ini tidak dalam argumen harus masing-masing. Namanya integer panjang, koma double lebar, koma float tinggi namanya. Nah, masing-masing bisa atau yang sama tetap 3 kali. Kalau dia 2 kali. Nah, ini bedanya kalau tadi kan cukup 1 kenapa? Panjang lebar tingginya sama. Nah, sehingga rumusnya tadi kan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang ini enggak, panjang kali lebar kali tinggi. Return volume atau return panjang kali lebar kali tinggi. Ini fungsinya sama ada 3 data. Fungsi yang memanggil. Hasil 1, hasil 2 kita buat 3 tadi ya, 3. Volume ruang, kalau tadi ini ruang ya, kalau tadi kubus ini ruang, berarti 5,2,3. Berarti panjangnya 5, lebarnya 2, tingginya 3. Kalau saya buat ini 2,5,3 ya, panjangnya 2, lebarnya 5. Dia akan tetap proses. Padahal salah kan, nggak mungkin lebar lebih kecil lebih besar daripada tinggi. Nanti baru kita atur nanti. Data yang salah kita salah, Anda salah. Ya. Ini masih benar. Kemudian dikirim. Nah, saya tampilkan ya. Ini karena konstanta nggak usah dulu di-share. Nanti data yang variabel yang kita share. Nah, ini belum saya tampilkan. Bentar, 511 ya. Nah, kita share. Ya. Ini tadi double panjang, double lebar, namanya kita sesuaikan atau di volume kubus, volume ruang ya. Nah, ruang belum tentu kubus. Tapi kalau kubus dia bisa ini ya bagian dari ruang. Nah, berarti jika ruangannya panjang, lebar dan tingginya sama ya itu kubus ruang. Tapi kalau ini ruang belum tentu lebar, panjang dan sisinya sama. Panjang, lebar, kubusnya juga 3 kali. Ini dia dipanggil sama. Datanya, nah, di sini data panjangnya nih 5, 10, 7. Lebarnya 2, 7, 5 ya. Lebih kecil semua ya. Kalau tinggi mah terserah gitu ya. Nah, kalau kita balik, dia tetap hitung. Bahwa lebarnya panjangnya 2, lebarnya 5. Bagi dia tetap hitung. Nah, nanti data yang salah mau kita koreksi. Nah, kali ini kalau kita jalankan sama dengan tadi. 5 kali 2 yang hasil 1 ya. 5 kali 2. Ini kan 5, 2, 3. 5 masuk panjang, 2 masuk lebar, 3 masuk tinggi, dihitung panjang, lebar, kali tinggi. 5 kali 2, 10, 10 kali 3, 30. Hasil 1, 30. Data yang kedua dikirim 10, 7, 4. 10 kali 7, 70. 7 kali 4, 280. Ya. Yang ketiga, kirimkan lagi 5, 7 ke panjang, 5 ke lebar, 3 ke tinggi. 7 kali 5, 35, 35 kali 3, 105. Ya. Datanya masih belum pecahan. Ya.
Kalau kita jalankan ya begini. Tadi nggak perlu kita share dulu ya, karena dia datanya persanta. Hasilnya dijalankan ya seperti ini. Selalu seperti itu ya. Tapi kamu dijalankan ya, copy paste ya. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi, langsung kita koreksi. Ya, langsung saya salah. Jadi jangan sampai nanti program yang kamu simpan jadi salah ya. Nah, ini kok rata, ini ratanya saya benarin. Karena ini ada 2 digit, ada 1 digit ya. Saya ratakan dulu ya. Karena tadi kita nggak ada gunanya nanti dia set W-nya. Soalnya set W 4, tapi datanya masih kok nggak rata. Padahal dari set W ya. Startnya harus sama. Ya, startnya sama baru set W-nya berlaku. Tapi startnya yang satu set W-nya mulai dari kolom 5, sama-sama set W 4, yang satu mulai dari kolom 6, ini nggak mungkin rata dia. Tapi kalau mulainya sama nih kan, nah, kolomnya umpamanya mulainya nih kolom berapa nih? Kolom 35, katakan di sini dia. Mulainya dari kolom 59 semua, harus set W baru agak. Tapi kalau seperti tadi ini berbeda kan? Ini mulainya di sini, yang ini. Nah, yang satu mulainya nih kolom 58, yang satu lagi 59, yang satu lagi 61, yang berbeda-beda. Makanya harus kita samakan. Nah, jadinya titik duanya, sebenarnya bukan titik duanya ya, persennya ini nih, sejajar. Ini umpamanya begini nih, ini kok beda. Titik duanya sejajar nih. Kutipnya ya masalah ya. Nah, baru dia sama. Singkat lagi, dan katanya ada 3 buah data dikirim sekaligus untuk satu memanggil fungsi. Kalau tadi kan hanya satu, dikirim satu, kemudian dihitung 3 kali. Kalau di sini tidak, 3 buah data dikirim. 5 dikirim, 5 masuk ke panjang. Lebar, 2 masuk ke lebar. 3 masuk ke tinggi. Dikali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian data yang kedua dikirim lagi 10, kemudian 7 dan 4. 10 kali 7 kali 4 dapat 210. Yang ketiga 7 dikirim ke panjang, 5 dikali ke lebar, 3 kali tinggi. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi berarti 7 kali 5 kali 3. Tuh deh ya. Kita jalankan. Nah, ini yang masih santai. Nah, gimana kalau data yang salah gimana Pak? Itu tetap proses. Ini komputer itu bukan dia yang pintar ya, kalau data yang salah dimasukin ini juga proses. Kalau nggak kita batasi. Ya. Ini masa lepasin nanti aja ya. Tuh, sama, kami contoh yang berikutnya nih. Ya, itu kita sama tadi ya. Nah, nih, umpamanya jika ada yang salah, ya kan? Umpamanya datanya lebih kecil dari 0. Masa panjangnya kecil dari 0 gitu ya. Ya, di sini dia nanti ada beberapa cara. Pertama, kita terima aja data itu dulu, baru nggak diproses. Dikirimkan 0. Hasil masalah 0 aja. Nggak dihitung gitu ya. Tapi datanya tetap diterima. Atau nanti langsung kita tolak. Data Anda salah, benerin dulu, baru saya terima. Kalau ini enggak. Contohnya ini, pokoknya diterima aja dulu, cuma nggak diproses. Seperti umpamanya kamu lamar kerja. Yang dibutuhkan umpamanya lulusan S1 elektro TI umpamanya kan. Kalau kamu kirim ijazah SMA, nah kalau kantor pos tetap ngirim seperti ini deh ya. Kantor pos tetap ngirim kamu kirim melamar ke suatu perusahaan. Syaratnya S1 teknik industri. Kamu belum tamat S1, kamu kirim ijazah SMA, kalau tukang pos atau kurir tetap dikirim kan. Yang penting alamatnya benar. Tetap kirim. Cuman sampai di alamat kantornya, oh ini anak gimana sih? Orang kita minta lulusan S1 kok SMA, ya nggak diproses kan? Nggak bakal dipanggil kamu. Seperti ini dia. Nah, langsung tetap kurirnya, pengirim tetap mengirimkan. Cuman sampai di tempat, oh salah, sarannya S1 ini SMA, oh nggak bisa, nggak perlu dipanggil, nggak perlu diwawancara atau nggak perlu dites. Seperti ini dia. Atau nanti ada juga langsung dicek di depannya. Atau itunya ya. Itu namanya kalau dia biasanya online. Ya, namanya lamar online, masukin syarat. Lamatan apa? S1, ada persyaratnya S1 umpamanya kan, kamu masukin ijazahnya SMA, ya langsung nggak bisa. Software akan nolak gitu ya, tidak akan diproses. Nah, itu ada juga nanti. Nah, ini yang pertama dulu kita buat, pokoknya terima dulu, nanti baru di dalamnya Nah, di sini dia. Jika panjang sisinya
Ini yang kubus lagi tadi ya. Kalau tadi kan semuanya diterima, berapapun ya, diterima. Saya coba jalankan, saya ubah ya yang tadi ya, yang pertama dulu. Dia tetap diterima. Umpamanya data saya salah nih. Sisinya di sini umpamanya ini min 10. Kan? Masa ada sisinya minus kan? Sisi yang terkecil itu kan 0, berarti nggak ada volumenya kan? 0. Tapi min, tapi dia diproses nanti kalau ini. Ya, saya tampilkan dulu. Supaya nanti yang berikutnya dia akan tolak. Nggak ada guna. Orang salah kok ngapain di. Nah, ini kan. Oh, sini masih diproses. Salah kan? Masa volumenya minus 1000? Volume minus 1000. Volume itu paling kecil 0. Ini minus 1000. Nah, salah kan? Tapi dia tetap proses. Nah, karena belum kita batasi. Nah, itu saya bilang tadi, komputer itu bukan pintar sekedar pintarnya ya, tergantung data sampah kita kirim dia juga akan balas juga dengan salah. Berarti kita jika datanya negatif, tidak diproses atau nanti jika datanya salah, inputkan lagi yang benar gitu ya. Nah, ini yang berikutnya tadi kita latihan berapa tadi sebentar. Nanti kita ini kan latihan 5 berapa nih? 52 ya, 52. Nanti saya tampilkan dulu. 52. Nanti ada beberapa nanti caranya ya. Sekarang kita ambil yang pertama dulu. Dan cara yang pertama adalah pokoknya datanya diterima semua. Mau benar mau salah diterima. Jadi tadi kalau tukang pos dia tidak akan ngecek ya. Itu surat Anda itu salah atau email gitu. Salah atau benar pokoknya dia akan kirim. Tapi sampai di yang penerima, oh ini persyaratannya nggak memenuhi, nggak perlu dipanggil gitu. Contohnya ada data 2 yang salah. Minus 2, kalau tadi kan semua, jadi ini minus 8 kan, ini minus 125. Nah, ini kita batasin, ini dibatasin, bukan di inputnya. Pokoknya diterima dulu. Baru di sini akan disaring. Jika panjang sisi kecil dari 0, artinya negatif ya. Kalau 0 masih bisa, 0 berarti dia volumenya nggak ada. Tapi kalau negatif tidak ada. Volume itu paling kecilnya 0, berarti kosong. Nah, tidak ada min. Jadi umpama juga, ini kamu, umpamanya kamu punya gelas. Berapa mililiter gelas kamu isinya? Minus 100 mili. Nggak ada kan? Tapi kalau 0, ya 0 bisa. Berarti nggak ada isinya. Ya. Paling kecil dia 0. Nah ini dia. Jika dia 0, dikirim 0. Kirim return 0. Pokoknya, ini kok aksesnya 0. Berarti saya input. Ya. Kalau benar, baru diproses. Ini ada 2 yang salah. Nanti 2 akan dikirim dengan 0. Itu cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama ini semua software akan bisa melaksanakan seperti ini. Ini dulu ya. Itu saya inikan lagi. Nah, kalau kita jalankan seperti ini di hasilnya. Ya. Jadi kalau dia datanya salah ya diterima tetapi tidak diprosesnya 0. Hasilnya 0. Tidak ada panjang itu yang sisi itu yang 0 minus. Dikirim 0. Tapi ini kan masih salah. Data saya kok minus jadi 0. Harusnya nggak ada ya. Data Anda salah. Kemudian yang kedua ini diproses. Apa kamu? Tunggu saya akan jawab dulu. Ini sudah ditolak, cuma dikirimkan 0. Sebenarnya kini juga tidak valid benar sebenarnya, tapi udah nggak diproses. Sama juga tadi, saya kok nggak dipanggil-panggil ya, saya udah lamar kerja kok nggak ada panggilan. Orang syarat ada salah gitu kan, diminta S1, kamu kirim SMA gitu ya. Atau sama S1 yang diminta industri, kamu kirimkan mesin umpamanya kan, atau sastra, nggak terima juga kan, karena dia pekerjaannya tidak sesuai yang diminta. Baru panggil saya, seperti ini dia. Jadi surat kamu diterima. Nanti ada juga caranya langsung di depannya ditolak. Makanya nanti kalau ini melamar langsung gitu ya. Kamu lulusan apa? SMA udah nggak jadi, syaratnya S1. Apa itu nanti kita buat contoh yang seperti itu. Jadi sebelum dia benar tidak akan diproses. Kalau ini tetap diterima. Data salah atau benar diterima, tetapi di fungsi yang memproses akan diseleksi. Data yang salah dikirimkan 0 hasilnya. Data yang benar baru diproses yang benar. Cara pertama, membuat ini data konstanta dulu ya, nanti data variabel baru kita. Jadi banyak cara ya, banyak cara.
Itu yang ke data yang salah ya. Yang satu variabel tadi, yang panjang sini pokoknya salah. Ini yang berikutnya, ini yang tadi kan satu cuman ya, lebih gampang ya, karena datanya satu walaupun dia 3 kali hitung ya, karena dia 3 kali yang sama dihitung 3 kali. Panjang sisi kali panjang sisi. Jika panjang sisinya kecil dari 0 nggak ada proses. Kemudian jika yang ruang tadi ada 3 kan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, dia juga bisa dikontrol. Di sini dia. Saya tampilkan aja software-nya ya. 5, 2, 1 ya. Kedua dia, yang program kedua, kan ada 3 variabel. Gimana kita untuk menyeleksinya? Ya masih sama ya. Pokoknya yang mengirimkan tetap dikirimkan. Kemudian baru yang menerima yang menyeleksi. Sini tetap ini datanya ada dikirimkan 5, ada min. Kalau tidak mungkin ada lebar minus. Paling kecil tidak ada lebarnya 0 ya. Ini dia tidak jadi volume lagi. Tidak ada tingginya yang min. Ya. Ini tidak dihitung ke bawah. Ini tidak ada juga tinggi yang min gitu. Atau nanti lebar yang ini kan 2. Nah, ini saya taruh yang depan. Nah, tidak ada tinggi yang min, tidak ada lebar yang min, tidak ada panjang yang min. Gitu ya. Kita kirimkan, kita saya ubah ininya, sama ya. Nah, kita lihat nanti. Jika salah satunya, ini satu yang salah, ini 2, nanti apalagi tiga-tiganya ya, dia tidak diproses, satu saja salah, tidak proses. Di sini dia menggunakan OR kemarin. Kita udah belajar ya OR ya, di cabang sama pengulangan. Ini dia, jika panjang atau lebar atau tinggi ini, panjang, kecil dari 0, OR, di sini OR ya, jangan N. Kalau N dia harus semuanya benar. Jika ini salah satunya saja salah, dia akan kirim return. Jika kecil dari 0, panjangnya akan dikirim 0. Atau lebarnya yang kecil dari 0, juga dikirim 0. Atau tingginya dikirim 0. OR ya. OR, tingginya dikirim 0. Pokoknya panjang kecil dari 0, atau lebar kecil dari 0, atau tinggi. Atau dua-duanya kecil dari 0. Atau tiga-tiganya tetap kirim 0. Dia baru akan diproses jika panjang, lebar, tinggi, besar sama dari 0. Kalau umpamanya ada yang 0, berarti dia bukan menjadi volume lagi ya, tapi menjadi lebar lebar ya, bukannya luas, jadi luasan, bukan menjadi volume. Kalau ada umpamanya panjangnya yang 0 atau lebarnya yang 0 atau tingginya satu 0. Kalau 2 yang 0, dia menjadi titik. Ya kan? Kalau tiganya 0 ya tidak ada, kosong ya. Nah, ini dia. So, data kita tadi karena data konstanta ya. Ini saya buat 2 ini lebar dan tinggi yang kecil dari 0. Yang keduanya semuanya benar. Yang ketiganya panjangnya yang kecil dari 0. Nanti kita lihat prosesnya, jika disalahkan kirimkan. Jalankan dulu ya. Baru kita yang variabel baru saya kirimkan. Kalau ini nggak ada gunanya, hasilnya selalu seperti itu. Nih, sama datanya 5 min 2. Oh, ini 5 benar kan? Berarti panjangnya benar. Cuma waktu lebarnya salah. Ya udah, kirim 0. Jika perlu cek lagi di sini, salah satu aja salah udah. OR gitu ya. Atau ini 2 malah. Lebar dan tinggi salah udah kirim 0. Yang kedua, lebar, panjang dan tingginya tidak ada yang kecil dari 0. Baru diproses 10 kali 7 kali 4. Kalau nggak kita gunakan cabang tadi, ini dia akan hitung. Hasilnya ya tetap benar ini. 10 dikali 3, 30 ya. Saya 30 ini benar nih yang kedua. Tidak ada minus ini. Karena min kali min. Tapi kan tidak masa lebar minus hasilnya ada. Nah, ini juga lebarnya. Nah, ini juga minus ya. Nanti tolak. Kalau dua nih hasilnya positif nih hasil. Tapi kan datanya salah. Kok datanya positif? Orang lebarnya minus, tingginya minus, kok dapat volumenya ada gitu ya. Kan salah. Ya kirim 0. Nah, kalau digunakan return seperti ini, itu semua komputer sama. Nanti ada caranya yang kita gunakan. Oh, ini tidak perlu kita proses itunya ya, sama. Kita 0 langsung biarin gitu ya.
dia nanti menjadi not a number, tapi tidak semua komputer. Makanya nggak saya tampilkan nanti ininya. Nanti ada komputer yang tetap menampilkan variabelnya. Variabel yang kita kirim pamannya 10 tadi 10. Ya tadi ya, kita tambah. Ternyata masih konstanta ya. Yang minus salah. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika panjang sisinya besar dari 0, dihitung. Kalau enggak, dibiarin. Nanti dia akan jadi not a number. Tapi kalau yang ini tidak semua komputer. Ada komputer yang tetap not a number, tapi ada juga komputer yang ininya tetap muncul hasilnya yang negatif tadi, tapi salah satu variabel saja. Jadi itu nggak usah kita ini ya. Nggak usah ini. 5, 2 berapa nih? Nanti saya tampilkan, tapi tidak semua komputer tuh. Makanya nggak saya ini kan 522 ya. Jadi dia jika dia benar diproses, jika salah udah not a number gitu, bukan bilangan. Padahal ya masalah aja sebenarnya ya. Ini kan. Nah, ini dia. Jika panjang sisinya besar sama dari 0, berarti 0 ke atas itu ya. Maka diproses panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Tapi jika tidak, langsung dibiarin seperti itu. Dan karena dibiarin kosong, nanti dia akan ngirim ke ininya not a number. Ini contohnya ada 2 ya. Ada ini min 2 sisi kubusnya, ini min 5. Ini 10 yang benar. Bila kita jalankan 2 angka yang di atas, nanti dia akan mengirimkan datanya not a number. NaN itu singkatan not a number. Bukan bilangan. Bukan sebuah bilangan. Tapi tidak semua komputer bisa seperti ini. Nah, makanya nggak usah di ini kan ya. Yang penting kirim 0 tadi sama. Jika besar, jika kecil dari 0, dikirimkan 0. Jika besar, tidak, dikirimkan nilai sesungguhnya. Ya kan? Minus, tidak ada sisi yang minus. Not a number. NaN itu, N-nya not a number. Bukan sebuah bilangan. Ya, karena ini salah aja ya. Ini biasanya kalau kamu program MATLAB juga seperti itu. Kalau salah kita atau pembagi ininya ya terlalu besar, itu not a number. Tak berhingga gitu ya, itu disebut juga. Ya, ada 2 cara. Nah, satu lagi saya tampilkan yang untuk yang apa namanya, ini kan volume ya, yang 3 tadi lagi. Yang 523 ini yang panjang sisi, ini panjang sisi. Nah, ini yang enggak jadi. Ini nggak usah. Ini udah pakai input ya, pakai input. Nanti baru yang ini pakai input, tapi jangan not a number. Yang ini saya buat, jangan ini. Bentar ya. Nah, ini soalnya tidak semua komputer bisa menghasilkan itu. Lanjut dulu ini ya, ganti aja. Ini kita masuk mulai yang input ya, tapi ini saya perbaiki dulu sedikit. Jangan yang menggunakan not a number tadi, karena tidak semua komputer bisa. Saya akan gunakan yang return 0 saja. Return 0 ya. Bentar dulu ya, saya ubah dulu ya di sini ya, supaya nanti. Karena ada beberapa komputer yang tidak cocok ya. Dan nanti kita masuk sekarang ke, nah ini baru kamu share ya, yang ada inputnya, yang ada input ya. Kalau kamu nggak ada di ininya, saya kirim ya, saya kirim ke lewat chat ya. Yang data variabel. Jadi kita bisa memasuki data yang benar, data yang salah gitu ya. Ini dia. Variabel persis sama yang tadi program di atas, cuman tadi konstanta. Sekarang kita buat variabel supaya datanya, dan kemudian ini sudah pakai dulu belum. Nanti yang saya kirimkan yang pakai ini ya, yang pakai pengulangan ya, belum ada pengulangannya ya. Nanti saya share. Ininya sama, cuman yang
program yang saya buat, yang saya ini nanti 522. 522. Bentar, salah copy saya. Kopinya ke sini. 523 yang kita. Ini ya, kita ini input variabel, coba variabel. Ada 3 kali kita memanggil, tapi inputnya juga 3 kali. Tapi prosesnya tidak perlu 3 kali, karena dia dalam fungsi sendiri. Ini kelebihannya kita membuat program lebih dari 1 fungsi. Jadi fungsi tersebut bisa dipanggil berkali-kali untuk menghitung hal-hal yang dengan data yang berbeda. Jadi dia memanggilnya seperti kita juga share kan. Share baris pertama lain, baris kedua lain, share hasil juga lain. Kan share juga semuanya. Cuman yang diproses beda-beda. Ini juga hitung kubus dengan sisi ini, hitung kubus dengan sisi ini. Tapi kan prosesnya semuanya menghitung kubus. Sisinya saja yang berbeda-beda. Karena kita ingin 523. Ini sudah pakai do ya. Ini baru di share nanti ya, yang bisa. Yang nggak ada nanti saya share lagi programnya. Tapi untuk jaga-jaga saya kirim dulu ya. Saya kirim dulu ke kalian. Kalau ada yang nggak ada, latihan 523, kita kirim dulu ya. Jadi saya 2 kali ya, dia nggak bisa. 2 kali kirim. Kita coba saya share. Nanti baru di hasilnya kalian share juga ya, masing-masing. Yang share tentu ada nilainya, yang diam-diam aja ya, dia diam juga nilainya. Nggak bisa ya, sekaligus saya copy 2 kali ya. 25, 30 dia bisa, 30. 2 kali kirim ya, 2 kali kirim. Di copy paste saja ya, langsung ya. Nanti saya jalankan dulu, kalian copy simpan ya, copy simpan. Tuh ya, kirim. Sudah saya kirim ya, lewat share-nya, copy paste. Kemudian ini saya tampilkan dulu. Tampilkan dulu hasilnya. Nah, hasilnya tidak langsung keluar seperti tadi, datanya sudah variabel ya. Kita data variabel. Selalu kita mulai dari konstanta supaya yang paling sederhana itu ya. Maka saya mulai selalu dari konstanta. Kalau udah ngerti itu harusnya bisa kita lewati. Tapi karena yang kalau dasar ya terpaksa kalian mulai dari yang sederhana. Ini tadi hasilnya nggak langsung kita inputkan dulu. Sisi yang pertama berapa? Saya masukin ini 5. Ini minus 15 gitu ya. Yang ketiganya 20 namanya. Ini. Nah, lihat. Oh, ini yang pakai number ya. Saya ganti dulu ya supaya sama. Karena tidak semuanya nih bisa. Jadi yang share-nya saya kirim lagi yang baris pertama sampai 30 ya. Nanti ini saya ini dulu. Ini yang pakai number, tidak semua nanti ada yang salah nanti kalau diinputkan. Pertama data yang salah ya. Ini saya ubah. Nah, saya ubah dulu. Untuk yang standar, jadi semua jenis komputer dia bisa. Kalau yang ini ada beberapa komputer menghasilkan nilai yang salah. Yang untuk nilai yang salah ya, dia harusnya kirim not and number, dia malah tetap ada isinya. Isinya salah lagi. Nah, kalau benar nggak masalah. Nah, ini ya, diganti. Nanti dari yang pertama tadi dibatalkan dulu ya. 1 sampai baris ke-30 saya ganti. Saya ulang lagi nih. Jadi dia jadi sampai 33 jadinya ya. Sampai 33. Share-nya ya, kita ulang. Jadi yang share pertama 1 sampai 3 tadi dihapus dulu. Diulang ya. Nih. Tadi kan dia sampai layout garis-garis ya, NL ya, garis di bawah program volume kubus ya, diganti dengan yang ini. Nah, ini ya. Kemudian
Kalau kita jalankan, hanya kenapa saya ganti karena tidak semua komputer kalian sama. Sudah berapa? Lupa saya tadi itunya, tidak semua komputer bisa menampilkan not and number itu. Nanti kalau ada komputer, ada yang not and number, ada yang nilai ininya dia, nilai inputnya masuk ke situ. Bukan nilai proses ya, proses tidak diproses, cuma nilai inputnya masuk. Ada beberapa komputer ya. Nah, kalau ini dia, ya saya tampilkan lagi, di copy paste ya, jalankan, baru nanti kamu share. Yang share tentu ada nilainya ya. Yang nggak share nggak apa-apa. Ini ya, tebus tadi. Saya coba tadi mamanya ini yang minus 13. Ini 12. Ini minus 17 umpamanya. Nah, ini kirim 0 ya. Kalau tadi kan lambat tidak semua ya. Yang salah dikirim. Kita ulang lagi datanya ya. Oh ternyata bukan 13 Pak. Maksud saya tadi datanya 3 gitu ya. Ini kita 12. Yang bawah minus 17 tadi. Masalah apa? Bukan 17, Pak 7. Nah, ini baru semua. Tergantung dari ibu kita ya. Cuman tetap dia diterima dulu. Baru yang benar diproses, yang salah dikirimkan 0. Nah, bagi yang sudah di copy paste dan kasih nama ya, sesuai dengan judul di atas. Judulnya ada baris paling pertama itu judul simpan seperti itu ya. Kemudian kamu share dengan raise hand dulu ya. Tunjuk tangan dulu. Ya, latihan 5, 2, 3 biar numpuk-numpuk ya. Bagi yang sudah raise hand, nanti baru saya suruh untuk share. Jadi nanti diinputkan datanya ya. Ini yang data yang baru satu ya, satu variabel. Walaupun dihitung 3 kali, cuman dia sama. Hitung 3 kali, kalau yang sama dikali 3 kali. Ya, 5 kali 5 kali 5. 12 kali 12 kali 12. Nanti kalau dia berbeda, nanti yang berikutnya. Dia pakai OR tadi ya, karena ada 3 variabel yang harus memenuhi syarat yang diproses. Yang tidak memenuhi syarat akan dikirimkan 0. Sama ya. Salah satu aja syaratnya salah. Gitu. Umpamanya tadi yang melamar. Pertama, lulusan S1. Kemudian, yang berdomisili di Jabodetabek. Kamu ngirim, ada yang ngirim dari, dia S1 juga. Di S1. Kemudian, teknik industri. Syaratnya ya S1. Kemudian, lulusan teknik industri, S1. Yang ketiga, syaratnya umpamanya di domisili Jabodetabek. Kemudian ada yang industri S1, tapi dia di luar Jabodetabek. Tolak ya. Atau dia di Jabodetabek, S1 juga, tetapi jurusannya beda. Salah. 2 yang benar. Saya kan S1, Pak. Saya juga Jabodetabek, tapi kan jurusan bukan industri. Tapi yang ada di mana nanti? Jurusannya industri yang pertama, yang kedua S1, kemudian yang ketiganya dia domisili Jabodetabek. Nah, seperti itu ya. 3 syarat dipenuhi baru. Ini juga seperti itu. Kalau yang pertama ini tidak, karena dia sama, panjang, lebar, tinggi, sama. Jadi dia sisi aja. Yuk silakan, raise hand bagi yang sudah siap yang ditampilkan hasil programnya ya, kecuali ada yang salah. Kemudian masih ada yang salah copy kamu tadi, tampilkan. Ya, silakan. Kita ini masih banyak nih ya. Nah, sebelum kita ini sekalian ya, kalian ngerjakan itu, kita kan kemarin libur ya, tanggal 31, nanti kita ganti, harusnya kita kan tanggal 14 selesai. Nanti tanggal 21 kita masuk ya. Nanti baru minggu setelah tanggal 14 kita masuk lagi ke lab. Tapi di lab tidak ngambil absen, karena yang ambil absen yang hari Jumat ya. Yang lab itu untuk menambah keahlian kalian saja, program robot ya. Tidak kita masukin ke absen. Ya silakan yang ini. Tapi minggu setelah pertemuan tanggal 14 ya. Jadi nanti tanggal 17 yang harusnya kita udah libur minggu tenang untuk kita masuk ke lab, sama tanggal 21-nya kita mengganti yang tanggal 31 Desember. Silakan siapa? Muhammad Reza, silakan. Di share, silakan Muhammad Reza. Muhammad Reza 12 ya. Nanti diisi yang ada yang minus ya, menunjukkan kita salah ya. Coba diisi dulu. Ada yang plus, ada yang minus ya. Coba silakan nilainya, bebas. Tapi ini isinya berapa aja kan ya Pak ya? Bebas, tapi ada yang minus, ada yang tidak ya. Supaya kelihatan nanti yang salah akan tidak diproses. Kalau yang benar semua nggak tahu kita yang salahnya diproses enggak ya. Datanya bebas. Boleh pecahan, boleh itu ya, boleh pakai tanda itu ya, tapi untuk menunjukkan ada data yang salah, kita lihat ada yang salahnya dimasukin ya. Coba. Ada yang salah coba nanti. Yang salah dikirimin kan. Nah, coba yes dulu, masukin yang benar semua. Atau yang salah semua dulu. Yang salah semua, yang min semua datanya ya. Baru yang ketiga nanti yang benar semua.
Nanti siap-siap habis ini novel ya. Nanti saya panggil dulu ya novel ya. Nah, kan? Coba yang benar, nol semua kan? Tidak ada yang benar. Coba yes dulu, baru yang benar semua. Jadi kalau ada yang salah, tetap dikirim ya, cuma tidak diproses. Nanti gimana kalau langsung kita tolak? Nanti kita udah belajar di pengulangan kan? Nah, cukup. Pak Reza, tunggu dulu. Oh, si itu, sebentar saya tanya dulu ya. 12, Muhammad Reza. Ya. Novel, silakan novel. Habis ini novel ya. Seperti tadi ya novelnya. Ya, coba yang benar yang salah, kemudian salah semua, benar semua ya. Katanya bebas. Nah, nanti baru akan kita inikan lagi. Nah, ini kan ada yang salah. Coba salah semua, baru nanti benar semua ya. Bastian habis ini ya, siap. Habis novel Bastian. Yang lain kalau ada masalah ngomong ya. Jadi ngomong. Nah, baru yang benar semua. Jadi kita cek. Nah, ya cukup. Bentar dulu ya si Bastian, saya siapkan dulu si apa? Si novel dulu ya, saya tambahin dulu. Habis ini Bastian, silakan Bastian. Sama seperti itu ya. Habis Bastian, novel tutup dulu resennya ya. Yang udah resennya ditutup supaya kelihatan mana yang belum. Habis itu Muhammad Farhan. Coba yang benar, ada yang benarnya ini kan salah ini. Kalau no benar ya, karena nggak ada itu tuh. Coba yang benar. Coba yang ada yang benar, ada yang salah. Tadi yang pertama kan salah semua. Benar nol ya. Ya sekali lagi. Sekali lagi. Baru nanti Muhammad Farhan habis ini ya. Ya salah semua. Ya cukup. Sekarang Muhammad Farhan ya. Bastian. Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu yang lain yang cukup banyak di programnya ya. Ini contohnya. Jadi tidak semua yang konstan nggak usah kita ini kan. Saja. Nah, coba yang benar lagi ininya. Benar. Lihat dulu yang benar katanya. Pertama supaya. Itu dia. Yang benar baru diproses, yang salah akan di ini ya. Cukup. Cukup ya. Ada lagi? Kalau ada, kalau tidak akan saya lanjutkan. Yang sudah resennya ditutup ya. Sahamnya. Ya, nggak ada ya. Kita lanjutkan dulu. Contohnya ya. Tadi. Kemudian yang berikutnya ini sama ininya, cuman datanya lebih dari satu variabel yang berbeda. Berarti dia makin banyak ini ya. 542 ini sama tadi ya. Kalau tadi hanya jika panjang sisi kecil dari 0, udah kita 0. Ini dari 3. Jadi masing-masing satu proses 3 buah data. Kalau tadi kan 3 data untuk 3 kali proses ya, 3 data. Nah ini dia panjang ini ya, tentukan panjang lebar tinggi ya. Jadi bisa pakai spasi saja ya, atau enter boleh. Enter kepanjangan ke bawah dia spasi umpamanya 3 spasi 2 spasi 1 ya. Program yang mirip cuman 3 buah variabel, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi argumennya ada 3 variabel. Kemudian untuk mengecek yang salah juga 3 variabel dihubungkan oleh OR. Jika panjang kecil dari 0, OR, lebar kecil dari 0, OR, tinggi kecil dari 0, kirimkan 0. Saya nggak buat yang not a number ya, karena tidak semua komputer cocok ternyata. Ini kalau ini pasti semua komputer bisa. Jika tidak, jika dia benar, baru dia akan diproses. Jika salah satu saja salah, akan dikirimkan. Ini latihan 524. Saya share aja dulu ya, biar sama. Takutnya ini sudah ada yang diedit ya, takutnya ada yang 524 ya.
copy paste dulu kalau ada ya, kalau nggak ada saya share ya. Jadi satu prosesnya 3 data. Tadi kan 3 datanya untuk 3 proses ya. Bentar, saya ini dulu ya. Atau saya akan kirimkan ke kalian kalau bagi yang ada. Akan saya share ya. Lima, dua. Saya share dulu ya. Baru nanti saya tampilkan. Ini agak panjang nih, 3 kali mungkin ya. 3 kali ini ya. 3 kali copy ya. Satu 3 kali, 20 aja. Saya bisa 3 kali nih ya. Copy ya, jangan sampai salah dari atas tadi ya. Mulai dari yang 3 terakhir itu maksudnya ya, 3 terakhir. Nggak bisa 2 kali, siapa sejadiin aja 3 ya biar aman. Yang kedua itu, ini yang sisanya dikit. Soalnya nggak bisa 2 kali, masih sisa dikit ya. Nah, copy paste, nanti saya tampilkan dulu ininya. Ini mirip dengan tadi, cuma 3 data itu aja ya. Nah, ini dia. Ya. Panjang sama dengan yang data konstanta tadi ya. Jika panjangnya kecil dari 0 atau or, lebar kecil dari 0 or, tinggi, tidak dikirimkan nilai 0. Tidak diproses maksudnya ya. Tidak dihitung. Langsung 0 aja dia. Walaupun ya salah hanya 1 dari 3 gitu ya. Atau 2 dari 3. Apalagi 3-3-nya. Jika semuanya benar, baru diproses. Hasilnya dikirim nilai yang hasil perhitungan yang benar. Ini kalau kita jalankan, saya coba. Jadi yang salah itu bisa banyak kemungkinan. Kalau tadi kan 1 baris 1 ya. Terus ini dia ada 3. Satu datanya 3. Tapi sini belum dibahas juga bahwa tinggi itu panjang itu lebih besar dari tinggi. Ini belum, nanti kita batasin lagi. Jadi program seperti itu tidak langsung jadi dia. Oh ternyata masih ada lagi. Umpamanya nih yang benar, umpamanya 12, ininya saya buat umpamanya ini 8. Ininya 12 tinggi. Masih masuk ya. Asal dia tidak negatif aja nih. 5 ya. Nanti lihat. Kemudian ada yang negatif umpamanya. Min 8, 10, 6. Ini kan lebarnya masih lebih besar daripada tinggi kan. Nah, yang kita buat kebalikannya. Ya. Yang salah kan yang negatif itu kan minus ya. Kalau itu 8 tetap 8 panjang 8, lebarnya 12. Tetap aja dia hitung. Harusnya ini masih salah ya. Ini karena yang kita batasi pokoknya jangan datanya itu kecil dari 0, kan itu aja di. Dari 0. Nah, kalau kita ulang lagi ya. Nah, ya. Data yang benar lagi 12, 6, 4. Nah, salahnya ada yang ini kebalik 6, 12, 4. Ya, kita aja dihitung ya. Ada salah 3-3-nya umpamanya. 12 kali lipat tadi ya, min 5, min 6 ya. Ya, pokoknya min aja salah. Yang panjang lebih panjang lebih kecil daripada lebar tetap dihitung.
panjang 6, lebar 12. Gitu. Nanti bisa nggak kita nilai apa? Ininya kita bisa, gitu ya. Nah, syaratnya lagi, jika panjangnya dengan syarat harus lebih besar daripada kita coba gitu ya. Nah, ini kan salah sebenarnya datanya. Tapi karena tidak ada negatif, dia dianggap benar gitu. Nah, ini bagi yang sudah, tapi yang belum share ya, kasih yang lain dulu. Kita ada berapa 12 tadi yang di-share baru berapa orang. Kecuali nggak ada lagi. Ini ada 4 ya tadi. Nah, silakan yang 7 orang lagi dulu ya. Kecuali nggak ada, boleh bebas. Jadi tadi di Bastian, gitu ya. Tunggu dulu ya. Reza, Noval, satu lagi siapa tadi ya? Noval, Reza, Faisal ya. Iya. Apa? Muhammad Al-Karim. Farhan ya. Iya, Pak. Ini Bastian ya, bukan Faisal, Bastian ya. Bastian. Nah, sekarang di luar itu dulu. Kecuali nggak ada ya, nanti kita kasih kesempatan dulu ya temannya ya. Kasih dulu kesempatan yang belum. Noval, Bastian, tadi ya Reza, ya, Muhammad Farhan ya. Nah, tunggu dulu. Yang lain dulu. Kita kasih kesempatan 1 menit lagi. Kalau enggak, kita bebaskan. Kita kasih dulu ya. 1 menit dulu. Sudah? Bebas saja sekarang. Siapa pun boleh. Raise hand dulu. Kalau lebih dari 1 ya, raise hand dulu. Raise hand dulu ya, baru saya panggil. Bebas ya. Si Bastian boleh lagi, Farhan boleh, Reza boleh lagi ya. Noval boleh lagi. Silakan. Jadi saya ingatkan lagi, kita nanti tanggal yang 31 Desember kita ganti tanggal 21 Januari ya. Minggu tenang itu. Penggantinya. Kemudian tanggal 17-nya kita akan program robot ya, coba. Pak, maaf Pak, punya saya ada error Pak. Ditampilkan errornya di mana? Biar tampilkan. Kalau pun error nggak apa-apa, tampilkan dulu ya, biar kita benarin, yang lain juga lihat. Jadi kalau ada error yang sama bisa diperbaiki. Itu kan kurung Ini Pak. belum ada itu di tenol. Kurung kurawal terakhir. Oh, nggak kekirim saya tadi ininya kali ya. Kurung kurawal terakhir. Setelah di tenol kurung kurawal tutup ya. Iya. Ada ini. Oh baik Pak. Ini yang kurang tuh. Ada. Kurung kurawal tutup. Coba jalankan lagi, simpan. Itu kurung buka main ya, fungsi main itu tutupnya. Kalau fungsi ruang, kolomnya ruang sudah ditutup. Nah, fungsi main ya belum ditutup. Coba kalau yang udah. Pak, saya izin share screen ya Pak ya. Iya. Kan. Silakan nanti karena di input ya. Hanya saya buat pengulangan ya supaya nanti berulang. Coba dipakai spasi ya, lebar spasi gitu ya. Jangan di enter bisa nggak bisa, tapi kepanjangan dibawakan nanti ada 9 data kan. Spasi aja. Data kedua spasi. Nah, atau kalau di enter kan boleh aja turun dia kan. Masukin aja nggak apa-apa. Masukin aja sekarang nggak mau pindah ke situ lagi dia. Masuk ketik lagi aja. Ketik. Boleh pakai spasi, boleh pakai enter. Ketik biasa angkanya. Itu 0, salah, hapus dulu. Itu ada titik di depan kamu. Hapus dulu sampai titik. Kalau titik dia pecahan nanti 0, ya. Terus spasi lagi. Kalau mau enter boleh, spasi boleh. Nah, spasi lagi. Nah, baru enter. Jadi setelah 3 data baru enter ya. Ini baru data kedua deh kan. Jadi spasi aja 3 data baru enter. Data pertama spasi, data kedua spasi, data ketiga baru enter. Ada yang minus ya, buat yang minus. Ada yang minus. Datanya buat ada yang minus ya.
Supaya kelihatan bahwa data yang salah tidak diproses. Data yang benar baru diproses. Ya, data yang salah dikirim nilai 0 aja. Yang benar baru, tapi benarnya apa? Tiga-tiganya benar, itu maksudnya ya. Nah, ini kan? Yang kedua datanya yang ketiganya yang salah. Yang ketiga yang keduanya yang salah. Yang pertama semuanya benar, baru diproses kan. Coba buat. Nah, cukup. Tutup. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang lain kita lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Sekarang kita masuk, itu yang dikirim dengan return tadi ya. Setiap hasil harus dikirim. Dan ingat, return itu hanya bisa mengirim satu data ya. Jadi jika ada umpamanya 2 di sini kita proses. Contohnya umpamanya. Tidak bisa dia umpamanya. Ada volume 1, volume 2 umpamanya gitu kan. Umpamanya ada 2. Buat seperti ini. Ada volume di sini volume 1, ini volume 2. Nah, ini juga ini panjang 1, lebar 1, tinggi 1. Itu umpamanya ya. Ini 2. Volume 2, panjang 2 ini. Ini tidak bisa kita dikirim seperti ini. Return volume 1, koma. Return volume 2. Karena ada 2 yang diproses, Pak. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa dia. Dia hanya satu fungsi itu satu return. Nah, gitu ya. Fungsi satu return. Nggak bisa. Jadi jika ada 2 itunya apa? Berarti kita harus membuat 2 fungsi. Nah, gitu ya. 2 fungsi. Satu fungsi, ingat tadi satu masalah dia, satu fungsi satu masalah. Returnnya hanya 1, tidak bisa 2. Ini dengan syarat, nah ada return itu, fungsi tersebut menghasilkan suatu nilai. Besarannya ya, angkanya, nilainya. Yang ditandai dengan apa? Nah, fungsi yang menghasilkan nilai itu ditandai dengan bahwa pertama dia dikirim dengan return tadi gitu ya. Dikirim dengan return. Tandanya apa? Di sini tuh selain nama fungsi ada jenis datanya. Double, pasti dia jenis datanya bilangan pecahan presisi ganda gitu ya. Nah, sama itu ya, itu dia. Kalau tidak ada, berarti dia fungsi ini dia tidak menghasilkan nilai, tidak perlu return. Sama di sini. Di sininya boleh nggak pakai ini? Tapi biasanya fungsi yang tidak menghasilkan nilai tersebut ini biasanya dikasih dengan kode void. Ya. Nah, di sini ya. Ada di nanti void. Tapi dia nggak ada ini di sini. Nggak ada jenis datanya. Ya, void gitu ya. Nah, kalau void di sini itu juga. Sebenarnya void ini nggak dibuat sama. Hasilnya nggak ada bedanya. Tetapi dia itu untuk mempertegas. Sama waktu kita menentukan, oh bahwa ini konstanta. Pakai const kan. Dan dibuat nama variabelnya huruf besar. Nah itu boleh nggak huruf konstanta buat huruf kecil? Boleh. Tapi itu untuk penegasan. Nah ini pakai void atau tidak, dia sama. Tetapi biasanya kita buat void. Oh ini fungsinya tidak masuk. Ini apa? Berarti tidak perlu return. Itu baru satu ya. Tidak perlu return. Dan waktu dia dipanggil tidak perlu variabel. Ini kan variabelnya hasil. Dari volume tadi kan tampung ya volume ini. Volume ruang tampung di hasil 1, hasil 2. Ini tidak perlu langsung volume ruang langsung ya. Itu fungsi yang tidak tanpa nilai return. Gitu. Jadi tanpa nilai return itu dia berarti nilainya tidak ada nilai yang dihasilkan. Ya, jadi fungsinya tidak menghasilkan nilai. Jadi tidak ada returnnya. Dan dikasih tanda pakai void. Gitu. Tipenya void. Tidak ada jenis datanya. Tipenya kalau yang menghasilkan nilai berarti tipenya
float, double, char, string, atau integer gitu ya. Atau kalau integer itu kan banyak. Ada long integer, ada long integer, ada unsigned integer ya. Semua jenis integer lah ya jenisnya. Kalau ini tipenya void. Dan tipe ini boleh dibuat, boleh tidak. Tapi sebaiknya dibuat supaya menandakan ya. Nah, gimana itunya kita? Untuk apa gunanya? Biasanya itu untuk menggunakan untuk tabel-tabel tertentu. Kita untuk bikin menu program. Dia berulang nanti, pamannya garis itu berulang. Tidak perlu setiap garis itu kita buat garis. Kalau panjang garisnya 30 karakter pamannya ya. Tidak perlu setiap itu kita bisa kan kita buat dengan satu tapi dengan pengulangan kan. Itu kan tetap pengulangannya kita buat. Jadi cukup kita panggil nama fungsinya saja. Jadi ya contohnya nih kita membuat hello tetap kita string. Itu fungsi. Dia akan menyesuaikan. Nah, hello tidak menghasilkan satu nilai. Dikasih tanda void di sini. Ini nama string kotak nama ya, bukan jenis data. Kalau string saja ini jenis ya. Apa begini nih, string spasi kotak. Berarti variabel kotak ini jenisnya string. Nah, ini untuk bahwa kalau dia dihubungkan dengan yang lain berarti dia bukan jenis ya. Nama ini nama string kotak. Ini yang argumennya str dikasih. Boleh nggak? Data boleh, nanti kita buat data bisa. Ini nama terserah, ini nama variabel. Variabel argumennya variabelnya namanya str dengan jenisnya string. String itu apa? Kumpulan dari karakter, lebih dari satu karakter. Bisa huruf, bisa angka, bisa tanda. Kita baca. Ini karena dia memiliki kotak, ini dia untuk membuat. Oke, void. Nanti kita hapus voidnya, dia tetap jalan ya. Cuman jangan biasakan dihapus kenapa? Untuk menandakan. Tidak ada return di sini. Return tidak ada. Return tidak. Dia tidak memerlukan return. Kalau tidak ada nilai yang return. Tapi dia bisa menerima data dari tempat lain. Menerima data. Terimanya apa? Jenis data berupa string. Kan data itu. Tapi yang diproses dia tidak ada datanya. Dia hanya menampilkan kotak saja. Kemudian dikirimkan dan mengisikan data yang kita kirim tadi. Dia tidak menghasilkan data. Tidak ada prosesnya, hanya menunggu kotak saja. Ini kita buat kotak sederhana dulu, pengulangan ya. Kotaknya seperti ini. Nanti baru berikutnya kita buat kotak yang lebih bagus. Gitu ya. Contohnya nih. Void. Nanti saya hapus voidnya gimana. Akan menghasilkan. Dan kita kirimkan apa? Nah, kotak ini hanya nama string kotak sama nama fungsi ya. Fungsinya string kotak. Buka kurung tutup kurung. Yang isinya apa? Tidak ada variabel di sini ya. Karena dia tidak dikirimkan dengan return, yang artinya dia tidak menghasilkan suatu data, suatu nilai, gitu ya, suatu nilai, maka dipanggil juga tanpa variabel. Kirimkan string hello. Kirimkan string hello spasi word. Spasi dianggap suatu ini ya. Dihitung ya spasi itu. Makanya nanti ada input string itu, kalau pakai spasi dia tidak akan muncul. Nah, nanti caranya ada. Cara nanti waktu kita di array kita pakai. Atau string nanti. Jadi dia, kalau kita inputkan sein ini string, jenis data string, sein, hello spasi dunia. Yang muncul hanya hello saja. Nanti ada dia cara input untuk string ya khusus. Tapi kalau selagi tidak ada tanda spasi, dia masuk sama. Untuk string itu yang pakai spasi berbeda dia dengan tanpa spasi. Latihan 53 ya. Coba tampilkan. Dia akan menampilkan hasil data ya. Itu aja ya. Tapi berupa kotak. Bentar ya, saya ini dulu. Kita cari ini ada ya data yang. Nah, ini saya tampilkan dulu untuk mengecek yang salah tadi ya. Mengecek yang salah. Kalau tadi kan salahnya tetap diterima data yang salah, baru di fungsi penerimanya datanya disortir gitu ya. Data yang salah tidak dihitung. Yang dihitung data yang benar. Nah, ini yang di sini akan saya buatkan. Di inputnya dicek. Nah, kita udah belajar kan di pengulangan bahwa jika datanya salah tidak mintakan datanya salah, masukin yang benar ya. Jadi ada dua cara tadi. Yang tadi yang pertama pokoknya mau salah mau benar dikirim ke fungsi rumus ada fungsi ruang tadi ya. Baru di sini cek jika benar
dihitung, jika salah kirim 0. Kalau di sini tidak. Di sini dianggap data yang sudah benar semua. Sortirnya di mana? Di input. Nah, itu. Pakai while kita. While jika sisi 1 kecil dari 0, input salah, masukin lagi sisi. Sebelum dia benar tidak akan pernah dikirim ke fungsi ini, ke fungsi. Itu juga untuk kedua, itu juga harus benar semua di sini. Ini kita coba dulu. Ya. Jadi itu sudah kita pelajari di pengulangannya. Ini hanya menampilkan gimana cara untuk jika data salah ya. Nah, kita nggak ada beberapa cara. Pokoknya kita terima juga bisa, tapi tidak diproses. Nah, seperti di PHP ini kan, diterima tapi tidak diproses. Ini tidak akan diterima langsung. Oh, Anda salah. Gitu ya. Contohnya apa? Umpamanya kita mau masuk ke katakan ke suatu tempat hiburan umpamanya kan. Kita salah beli tiket. Tiketnya beli tiket bioskop, kita masuk ke tempat hiburan yang bukan bioskop ya nggak terima kan? Salah nih tiket Anda gitu kan? Saya punya tiket, tapi nggak sesuai gitu ya. Nah, sama seperti ini. Umpamanya nilainya kita masukin minus 10. Salah. Input salah. Tidak masuk, ini masih yang satu kan? Masukin lagi sisi kubus 1 salah. Masih minus dia tetap salah. Nah, ini baru benar kan? Baru ya masuk yang kedua. Karena kita 3 kali memanggil Bapak kan. Ini masuk lagi salah Bapak. Tetap dia salah. Masukin lagi benar Pak, salah itu. Lagi salah dia tidak akan proses. Jadi fungsi yang menerima datanya sudah benar semua. Ya. Ini langsung yang salah saya buat dulu. 18. Oh, bukan 18 saya masuknya 8 Pak. Nah, baru dia. Jadi tidak lagi data yang salah dikirim 0 atau not a number ya. Semuanya sudah disortir di input. Selagi dia salah, tidak. Selagi dia salah, tidak akan minta lagi yang benar selagi salah. Makanya well 1 kan. Well 1 itu adalah dia akan selalu meminta pengulangan sampai dia ketemu salahnya. Well di sini. Well, sisi selagi dia inputnya salah, udah ulang lagi sampai dia sininya benar. Minus kecil dari 1 ya, ulang lagi. Sekali kecil itu ulang lagi. Kalau enggak, dia baru masuk ke yang kedua. Itu tadi contohnya. Kemudian contoh yang jika panjang kali lebar kali tinggi ya, saya lihat dulu sebentar ya. Jadi kita gunakan while ya. Nanti sebelum kita fungsi ini ya, fungsi yang tidak menghasilkan. Nah, jadi bermacam-macam cara untuk mensortir data yang salah tersedia. Nah, itu terserah kalian menggunakan yang mana. Apakah tetap diterima, kemudian disortir di fungsi itunya, atau langsung kalau tahu salah langsung itu apa diproses data yang sudah pasti salah gitu kan? Itu apa dikirim maksudnya ya. Walaupun nanti tidak diproses juga kan. Kita kirim juga tidak akan diproses. Lebih baik kita udah langsung kita sortir di awal. Seperti ini. Ini kan ada 3. Dicek 3-tiganya ya. Pertama, ini dia. Oh, tadi kan jika lebarnya lebih besar dari panjang masih terima kan? Ini tidak. Cek lagi. Input panjang 1, lebar 1, tinggi 1 ya. Di sini cek. Lagi while kecil dari 0 sama dengan tadi ya. Or lebar kecil dari 0 sama dengan yang tadi ini ya, yang satu apa? Yang hanya kubus ya. Tinggi jika kemudian or lagi jika panjang harus kecil, jika panjangnya kecil daripada lebar suruh ulang lagi. Ini jika panjangnya kecil dari 0 diulang, lebarnya kecil dari 0 diulang, tingginya kecil dari 0 diulang, atau jika panjangnya lebih kecil daripada lebar juga salah. Harusnya lebar itu lebih kecil daripada panjang gitu ya. Makanya disebut panjang. Itu panjang satu lebar gitu kan. Kalau panjang dan lebar sama, berarti nanti dia sisi jadinya kan, bukan panjang lebar. Nah, di sini cek lagi. Kontrolnya jadi 4 ya. Or semua. Pertama, jika panjang, lebar, dan tinggi itu harus lebih besar dari 0. Ditambah lagi satu, bahwa panjang itu harus lebih besar dari lebar, atau lebar itu tidak boleh melebihi panjang. Kalau dia lebar lebih panjang, suruh ulang. Di sini cuman kita tidak dicek, mana yang salah ya. Panjang lagi ininya. Ini pokoknya jika salah satu salah, pertama, panjang, lebar, dan tinggi harus besar sama dari 0. Kemudian lebarnya harus lebih kecil dari panjang, atau panjangnya lebih besar daripada lebar. Baru dia akan diproses. Tidak bisa lagi kita, panjangnya 15, lebarnya 20. Nggak bisa, salah. Nggak ada salah. Yang 20 itu lebar, kalau panjang harusnya bukan lebar. Ya.
Nah, ini kita tampilkan, kita cek. Ya. Nah, sebaiknya lagi, apalagi nanti ditambah lagi komentarnya. Yang salah itu apa? Oh, panjang Anda salah, negatif. Oh, lebar Anda salah, negatif. Oh, tinggi Anda salah, negatif. Atau, oh, lebar Anda lebih besar dari panjang. Ini nggak kasih komentar seperti itu ya. Nanti bisa ditambahkan lagi. Masukin ini dulu. Yang pertama, negatif dulu umpamanya. Min 10, ininya 7, ininya 3. Salahnya karena minus ya. Bisa terbuat. Tidak minus lagi. Cuman panjangnya 7, lebarnya 10, tingginya 3. Itu juga salah. Kenapa? Lebarnya 10, panjangnya 7. Ya nggak bisa. Harusnya lebarnya lebih kecil daripada panjang. Nah, ini karena min, udah salah. Wajar sama yang tadi ya. Nah, ini tidak. Ini positif semua kok masih salah. Ya, karena lebarnya lebih besar daripada panjang. Nah, harusnya dibalik. 10 ini baru lebih kecil dari 10. Nah, baru. Masih yang kedua atau? Yang kedua juga seperti itu. Umpamanya minus 15. Ininya benar lah. 15 dulu. 15. Cuman ininya min 8. Ya. Ininya 4. Ini salah karena ada min 8. Oh enggak. Kita positifnya gini 8. Ini 15. Ini 4. Tetap salah. Kenapa? Lebar lebih besar daripada panjang. Panjangnya 8, lebarnya 15. Salah. Oh, yang benarnya ini dong. Kan? Nah, yang ketiga juga kita cek. Yang ketiganya yang salah umpamanya kan. Umpamanya tadi 20, ininya 10, ininya min 3. Salah kan? Min 3. Ini yang pertama salah, kita cek benar. Ini yang kedua juga salah. Ini yang ketiga juga salah. Oh, ini lebih besar panjang dari lebar dari panjang juga salah. Oh, positif semua nih. 10, ini 20, ini 3. Tetap salah. Kenapa? Lebarnya lebih besar daripada panjang. Dari terima. Oh, salah. Harusnya 20 yang lebar, panjangnya yang 10. Itu yang benar. Walaupun nilainya kalau dikali ini sama ya. Tapi kan datanya salah. Jadi bukan hasil dia. Kalau yang pertama tadi pokoknya nggak min, udah benar. Nah, yang pertama apalagi kan? Pokoknya apapun yang masuk dihitung. Nah, ini baru ya. Jadi di fungsi penerimanya, dia tidak dikontrol lagi. Karena dia sudah dicek. Oh, ini ada salah. Nggak dikirim. Jadi yang dikirim ke sini semuanya udah benar. Pertama, datanya semua positif. Lebih besar dari 0 ya. Besar sama dari 0. Tidak ada yang negatif. Yang kedua, panjangnya lebih besar daripada lebar. Nah, baru dia. Nah, tidak. Tinggi nggak masalah. Atau nanti tingginya juga nggak boleh lebih panjang daripada lebar. Tambah lagi ya. Tambahnya tingginya tadi. Nggak mungkin umpamanya lebarnya 5 meter, tingginya 20 meter gitu kan. Umpamanya gitu ya. Wah, ini bisa kita tambah lagi di sini syaratnya. Jadi semakin banyak ketentuan syaratnya tambah lagi. Di sini or lagi bahwa lebar lebih kecil daripada tinggi juga salah. Di sini ya tambah or lagi sini ya. Nggak mungkin dong. Lebarnya 5 meter, tingginya 17 meter gitu kan. Lebarnya apa tingginya harus lebih kecil. Atau nanti bahwa tingginya itu setengah daripada lebar umpamanya gitu ya. Tingginya lebarnya 5 meter, tingginya hanya 2,5. Tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau ini udah pasti nih, nggak mungkin panjang itu lebih kecil pada lebar, itu udah pasti. Kalau tinggi nanti kebutuhan. Kalau mau diperlukan ya tambahkan. Sekarang kita coba berarti yang tidak menghasilkan nilai tadi ya. Yang berapa nih? 53 ya. Coba ya 53 ya. Coba kalau nggak ada saya share lagi ya. Kalau ada perbaikan, tapi nggak ada perbaikan. 53 kayaknya enggak. Tapi saya share aja ya. Ini dia. Kenapa ini n tambah 2 panjang itu dikirim string nih? Namanya nih. Stringnya berapa? Hello ya. Hello kan 5 ya. Kirim hello ke sini. Hello. Maksudnya hello di sini nih. str berisi hello sekarang. Dicek nih variabelnya. Simpan di n. str tadi yang hello tadi dicek panjangnya berapa? Oh 5. Berarti n menjadi 5. 5 ditambah 2. Kenapa ini 5 tambah 2? Karena garis kiri dan kanan. Tambah 2. Cetak str hello. Pertama nih garis tinggi dulu. Atas buat dulu nih kan. Garis min tambah 2. Kalau dia 5 jadi tambah 7 jadi 7 deh kan garis. Ini yang sini nggak perlu tambah 7 karena 5 udah di bawah juga tambah 7 ini kiri kanan. Masuk lagi 5 tambah 5 10 11. Jadi str n-nya panjang 11. Ini jadi n-nya tambah 2 13. Ini garis 13. Jadi ini kiri kanan dulu baru
Ini 11, bawah juga 13. Masuk lagi nih 15, 16, 17. Banyakkan jadi 17. Spasi dihitung ya, spasi dihitung. Tapi kita jangankan coba ya. Karena datanya konstanta ya, nanti nggak usah dihitung. Ya kan, tampil 3 kali string yang kita kirimkan. Dengan tanpa variabel. Hello, ini Pak. Hello world. Garisnya di mana? Ini yang kita buat di fungsi string tadi, string kotak. String kotak. Ini kotaknya nggak bagus Pak. Nah, nanti kita perbaiki dengan simbol yang lebih bagus. Kalau ini kan dari karakter yang ada di keyboard ya. Jadi kalau mau mulus kita tambahkan dengan data yang lain. Nah, ini saya terangkan dulu di sini ya. Lihat bedanya dengan tadi tidak ada return. Nah, udah nih, ini kotak kan. Dimasukin datanya yang berupa string tadi, hitung panjangnya supaya nanti kotaknya sesuai dengan panjangnya data, lebihin 1 kiri kanan. Enggak nimpa dia kan kiri kanan. Tambah 1 kiri kanan. Tambah 2 kan. Kalau antara batas ini ada spasi lagi, tambah 4 kiri kanan. Kalau spasi udah dihitung ya, spasi tengah ya. Spasi kiri kanan yang nggak dihitung. Spasi kiri kanan kita nambah. Maunya saya setelah ini spasi dulu Pak, baru H gitu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, waktu dia dipanggil, ini tidak ada return, void. Nah, nanti saya hapus voidnya gimana ya. Pertama ini dulu. Tidak ada, langsung string kotak. Tidak ada variabel. Oh, hasil sama dengan string kotak, nggak ada. Hasil 2 sama dengan string kotak. Salah dia malah ya. Tidak ada return, tidak ada variabel, ditandai dengan void. Tetapi dia bisa menerima data dari fungsi lain. Dia bisa menerima nilai dari fungsi lain. Tetapi dia tidak menghasilkan suatu nilai. Itu nilai tapi menghasilkan. Nah, coba nih yang void tadi. Saya hapus voidnya. Simpan. Jalankan lagi ya. Hasilnya seperti apa. Nah, tidak ada bedanya. Nah, ini saya tampilkan hasil sama dengan tadi. Jadi void itu dibuat atau tidak, nggak masalah. Tetapi sebaiknya dibuat apa? Sebagai tanda. Waktu sama juga waktu kita konstanta, pakai const, kenapa dibuat nama variabel huruf besar? Bahwa untuk menunjukkan bahwa ini konstanta loh, tidak boleh nilainya diubah, kecuali konstantanya yang kita ubah, besarannya. Konstantanya ditetapkan tadi 5, di bawah nilai konstanta kita ubah jadi 7, error program kita. Tidak bisa diinputkan, konstanta kalau input bisa berubah kan, error juga bisa variabel A umpamanya kita buat konstanta, void gitu ya, apa ininya ya, const A integer atau double sama dengan A, isinya sama dengan 20, di bawah A tadi kita ubah in A gitu ya, error program kita, karena kita ada membuat program ini konstanta, tidak boleh diubah, kecuali nilai konstantanya kita ubah, programnya yang diubah ya, baru sama dengan ini, tidak pakai void, nggak dihilangkan juga nggak apa-apa. Oh, konstantanya saya tulis huruf kecil, nggak masalah. Tapi sebaiknya kita buat, gitu ya. Konstanta dibuat dengan huruf besar, itu juga ini. Ini sebaiknya menggunakan void. Oke ya. Nah, nanti yang berikutnya, supaya kotaknya lebih bagus, makanya ya. Kotaknya lebih bagus, kita tampilannya ya, ini hanya tampilan. Kalau hasil tadi mau itu, nah ini ya, tidak boleh pakai variabel error dia. String kotak sini, apa namanya saja, string kotak. Jadi kalau dia kita mengirimkan data. Kalau umpamanya prosesnya di sana mau kirimkan ke sini, umpamanya stringnya diinputkan gitu ya, masukkan string, harus tampilkan di sini. Nanti ada data yang kita buat, tapi bukan data tanpa nilai ya, nanti dengan nilai ya. Ini kosong, di sininya kosong. Nanti baru inputnya di atas, tapi stringnya ada nilai. Jadi ya, gimana agak bagus dikit. Nah, bawah nanti. Ini kita gunakan kode ASCII supaya dia kalau karakter yang ada ini umpamanya tanda min, dia 2 kali dia ada di antaranya tidak nyambung ya. Min sama dengan terus tidak ada nyambung. Huruf A dengan B tidak nyambung. Huruf A 2 kali tidak nyambung. Katakan huruf I sama huruf I nggak nyambung. H dengan H nggak nyambung. H besar mau, tidak bisa. Nah, ini dia untuk nyambung kita gunakan. Ini tidak perlu tambah 2 tadi. Bisa ubah nama tadi STR, singkatan dari string ya. Tapi variabel itu saya kasih dengan kata. Kata dalam kotak.
kata dalam kotak nama ini, supaya string void ya. Jadi tadi bukan string, ini yang namanya stringnya. Variabel kata itu adalah jenis variabel string. Kalau tadi kan namanya string, ini string, nama fungsinya string, bukan. Ini kan tanda hubung. Kalau nggak tanda hubung baru jenisnya salah dia. Tidak boleh pakai jenis. Ini jenisnya nggak ada kan, void. Namanya kata dalam kotak. Variabelnya, argumennya kata. Jenis argumennya apa datanya adalah string. Nah, ini baru kita inikan lagi. Panjang kata tadi berapa? Kata panjangnya berapa? Nah ini kita buat kotak. Ini sudut nih, sudut kiri atas. Ini garis minnya tapi nyambung. Ini sudut kanan atas. Ini batas kiri, batas kanan ini stringnya. Tergantung dari yang dikirimkan. Ini sudut kiri bawah. Ini min lagi tapi nyambung. Ini sudut kanan bawah. Ini ya. Ini min ya. Ini sudut kanan bawah D9. X D9. Ini yang kita kirimkan ada sama tadi. Hello world, hello world, hello world pakai spasi, hello spasi world, spasi dunia. Ini kosong. Nah, yang kosong gimana? Kosong tanpa spasi ya. Nanti kita coba jalankan. Latihan berapa ini? Latihan 53A ya. Oh, yang tadi belum saya kirim ya. Saya kirim dulu ya. Takutnya nggak ada. Kalau yang latihan ini ada yang salah ya. Tapi saya kirim aja ya. Kirim dulu. Saya kirim dulu latihan 53 ya. 53 itu berapa dia ini? Nah, ini bisa sekali ini ya. 53 itu sekali kirim. Ya. Di chat, copy paste aja ya. Ini sekali kirim. 53, 54 juga akan 5 berapa? Bukan 54 kan? 53A kali ya. 53A ya, 53A. Saya kirim juga ya lewat chat ya. 3A. Bisa sekali apa 2 kali? Coba dulu ya. Karena agak panjang. Saya cek dulu ya, bisa sekali atau 2 kalinya. Ini hanya memperbagus saja ya. Saya coba dulu ya, itu cukup nggak sekali, kalau enggak ya 2 kali lah. Karena 32 baris biasanya 30-an ya sanggup ini. Oh bisa nih ya, nah, 2. Itu yang 53A ya. Nah ini yang mau saya share ya, yang mau saya pegang. Nah ini gunanya hanya untuk menu sebenarnya, kebanyakan untuk program-program tampilan ya. Pilihan, nanti pilihannya baru kita tampilkan seperti ini. Bukan menghitung sesuatu. Kalau menghitung tuh dia pasti ada nilai. Nah, ini dia contoh. Ini karena konstanta ya, nggak saya nggak usah di-share ya. Kalau konstanta dijalankan ini lagi, nggak perlu pengulangan. Nah ini dia kan, kotaknya lebih bagus tadi kan. Kalau nyambung semua. Nah, ini yang kode ASCII tadi. Sudut kiri atas, nah, itu lihat di buku pemrograman ya. Saya juga nggak hafal itu karena ada 256 karakter tuh ya. Ini yang sudut atas DA, tanda minnya C4 pakai slash X ya. Kiri kanannya slash BF, kemudian kirinya kanan adalah ini sudut bawah ya, kanan atas ya, slash XBF itu slash XB3 itu kiri atau kanan, dari sudut atas vertikal ya. Sudut kiri bawah slash X channel ini C4 tadi sama dengan tanda min yang nyambung ya. Sudut kanan bawah slash X D9. Jadi kalau kita tampilkan ya seperti ini dia. Ini nggak dikirimkan hanya kosong ya. Nah, kotaknya ini buat cuman dia tidak ada tanda ininya ya. Pokoknya tanda minnya nggak ada orang nggak. Langsung kosong ya. Kalau kita kasih spasi ya muncul spasi ya. Nah, saya tampilkan nih. Umpamanya saya kasih spasi 2. Beda tadi ya yang kosong dengan spasi. Karena spasi adalah dianggap satu karakter. Nah, satu karakter. Walaupun ditampil di kita kosong ya. Nah, yang ini tadi saya mau tampilkan yang kosong ini. Saya kasih spasinya 3 tuh, 2, 3. Nah, ini dia akan kotaknya memanjang. Walaupun tidak ada yang ditampilkan ini spasi ya. Spasi kosong yang nggak muncul kan. Tapi kotaknya akan memanjang sebanyak spasinya tadi. Ya, sebanyak spasinya tadi.
Sebentar lagi ini ya, nanti kita lanjutkan. Nah, ini dia kan kosong nambah. Ini spasi isinya nih. Nah, jadi spasi itu dianggap karakter. Karakter kosong tapi ya. Karakter itu. Jangan dianggap ini nggak ada, tidak ada karakter. Ini adalah karakter spasi. Ini juga sama antara hello dan word itu kan spasi itu. Dihitung tuh jumlahnya, panjang string dihitung termasuk spasi. Boleh ya, termasuk spasi. Ini nggak usah di-share ya, nggak usah di-share. Ini sedikit lagi, baru kita cari dulu ya. Ya. Waktu kita juga udah habis ya, udah 3:30. Ini dia. Ini sama, ini hanya milih ya. Ini kotak ini alternatif. Nah, kita cukup. Nah, ini sedikit teorinya aja. Prakteknya nanti kita minggu depan. Ruang lingkup daripada variabel. Jadi ini khusus untuk program yang terdiri lebih dari satu fungsi. Namanya ya, namanya itu dibedakan. Ada variabel global dan variabel lokal. Apa yang disebut variabel global? Adalah variabel tersebut bisa dipergunakan. Kalau tadi fungsi kita 2 umpamanya kan. Fungsi pertama bisa menggunakan, fungsi kedua bisa menggunakan. Tetapi kalau variabelnya ada di pada fungsi pertama, contohnya, saya tampilkan program yang ada aja ya. Umpamanya di fungsi kata dalam kotak ada variabel i. Atau variabel i kan, NTI. Ini hanya berlaku di variabel kotak. Betul di sini nggak ada variabel ya. Oh, yang ada variabel dua-duanya ini yang tadi. Ya, nih. Ini variabel yang panjang, lebar, tinggi. Ya. Sedangkan di fungsi main variabelnya adalah panjang 1, panjang 2, beda kan? Lebar 1, lebar 2. Ini panjang 1, panjang 2 sampai panjang tinggi 3 ini hanya berlaku untuk fungsi main. Kalau ini kita gunakan panjang ini di sini, nggak kenal dia dipakai sini ya. Di sini langsung panjang 1 kecil dari 0, nggak kenal. Karena di sini yang didefinisikan panjang, tidak ada 1, 2, 3-nya. Lebar 2 di sini, nggak kenal. Begitu juga yang di bawah. Kita pakai sini input panjang, input lebar, nggak error dia. Kenapa? Di definisinya panjangnya panjang 1, panjang 2, lebar 1, lebar 2. Karena panjang dan lebar tadi hanya dipakai oleh fungsi volume ruang. Nah, itu namanya yang tadi panjang saja hanya berlaku untuk volume ruang. Panjang 1, 2, 3 itu panjang berlaku untuk volume main, yang fungsi main ya, ini tidak bisa digunakan. Itu disebut variabel lokal. Kalau kita maunya di sini juga digunakan, di sana juga digunakan, letaknya di sini di atas sebelum fungsi pertama. Umpamanya nih integer, katakanlah integer ya, integer nilai umpamanya. Nilainya nggak ada, katakan kosong. Nah, ini nilai bisa dipakai di sini. Ini panjang lebar ini kan nilai. Saya nggak menggunakan volume di sini, saya ganti nilai, ini bisa. Kemudian di sini juga, namanya hasil 1 saya ganti dengan nilai, bisa, boleh. Ya. Jadi itu disebut variabel global. Ini kalau yang tanpa nilai, ini biasanya nggak masalah. Biasanya yang jadi masalah kalau ada nilai di sini, karena nilai 20. Ini biasanya jangan dipergunakan. Apa? Nanti dia, jika variabel ini di lokalnya itu diganti, hanya lokal itu, yang lain tidak. Jadi nilainya akan ngatur. Makanya sebaiknya variabel global ini tidak digunakan. Lebih aman tidak digunakan variabel global daripada digunakan. Tapi dia bisa digunakan. Mengapa? Supaya kita tidak berkali-kali menggunakan umpamanya ada variabel yang sama. Ya. Supaya tidak berkali-kali digunakan. Fungsinya lebih dari 2, 3, atau 4 gitu ya. Nah, supaya tidak berkali-kali digunakan, kita gunakan. Umpamanya nanti untuk pengulangan. Seperti kalau ada yang ada pengulangan, sambil contoh yang ada pengulangan dulu. Nah, ini ya. Ada karakter ulang nih. Umpamanya fungsinya lebih dari 2. Fungsi pertama ada pengulangan, yang kedua juga ada pengulangan, ketiga ada pengulangan. Jadi banyak ulangnya kita taruh di paling atas. Supaya tidak setiap variabel kita menggunakan mendefinisikannya. Tapi biasanya jangan yang pakai nilai. Kalau pakai nilai nanti dia bisa berbahaya kalau nanti nilai tersebut berubah, kemudian di tempat lainnya dia tidak. Jadi nanti kita akan sebaiknya tidak.
Jadi letaknya saja deh ya, global. Nilainya lokal dan global tersebut dia akan jika double ya, di global sudah kita kasih nilai paman 10. Nanti variabel yang sama kita pakai lagi di lokalnya 15. Yang dipakai adalah di lokal untuk fungsi lokalnya ya. Tapi kalau fungsi lain tidak ada di lokalnya berarti tetap yang variabel globalnya dipakai. Makanya itu ribet kan, sebaiknya tidak dipergunakan kalau pakai nilai. Tapi kalau tidak pakai nilai nggak apa-apa. Seperti tadi, untuk pengulangan itu apa Pak? Saya buat fungsi ulang setiap fungsi. Pada fungsi saya ada 15 umpamanya. Masing-masingnya ada pengulangannya. Cukup aja satu saja. Tapi jangan pakai nilai seperti ini. Terus saldo gitu ya. Nah, kita taruh aja dia di masing-masing lokal saja. Tapi kalau seperti pengulangan tadi, oh di fungsi utama ada pengulangan, di fungsi pertama ada pengulangan, fungsi kedua ada pengulangan. Nah, dan untuk ulang itu kita buat udah ulang taruh paling atas sebelum fungsi pertama. Nah, makanya pada global kalau dia pakai nilai sebaiknya kita tidak digunakan ya. Nah, ini. Kita harus menghindari penggunaan global. Program besar ya. Terutama yang ada nilai tadi. Umumnya ya, bukan dilarang ya. Pada umumnya variabel global tersebut bukan suatu hal yang baik. Ada ininya nanti ada. Cuma jika ada nilainya. Tapi kalau hanya untuk pengulangan tuh sebaiknya nggak apa-apa. Nah ini baru kita nanti masuk parameter referensi yang bagian minggu depan ya. Baru bagian terakhir kita masuk ke array dan. Maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Udah jelas? Suaranya? Halo? Halo? Jelas Pak, jelas. Ini nanti minggu depan kita masuk untuk dan kita menentukan juga pertemuan kita untuk program robot ya minggu depan tanggal 14. Oke, baik Pak. Dan kita tanggal 21 kan sebenarnya udah minggu tenang ya. Cuman karena kita libur tanggal 31 kemarin, takut ada yang ini diliburkan kampus ya, bukan kita yang libur. Kita ganti tanggal 21 ya. Karena nanti hari Seninnya tanggal 17-nya kita rencananya kita akan masuk ke lab lagi untuk program robot itu ya. Jadi kita tapi sekaligus ya, cuman beda jam. Jam setengah 11 grup pertama, nanti jam 1 grup kedua. Bukan 2 hari ya, hari yang sama, cuman jamnya beda ya. Ya, 10 orang lagi. 10-an ya, 11 Ya, 10 11 ya masuk kemarin ya. Ya, siap. Nanti saya bagikan minggu depan ya. Karena di hari Senin ya. Ya, Pak, siap. Nah, sampai di situ kita hari ini kuliahnya, nanti ini yang parameter referensi minggu depan kita selesaikan fungsi ini. Habis ini nanti kita masuk ke sebenarnya array itu minimal 2 kali pertemuan, nanti mudah kita padatkan aja ya. Mudah kita padatkan. Dan kita kemarin juga masuk ke lab robot sih ya, kalau enggak cukup itu. Ya. Harusnya sampai ini kalau nanti robot itu dia sampai kelas itu ya, cuma nggak kekejar itu. Jauh itu masih jauh. String, pointer baru masuk kelas. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Sebentar saya ini dulu yang hadir ya, yang hadir saya minta dulu. Sebentar ya. Sebentar ya, saya ini dulu yang pakai ini. Nah, cukup. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.